bukan hari ini untuk hadir pada acara webinar malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bergabung pada acara webinar ini dengan selamat dan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan saya Akila Trevina, selaku pemandu acara akan menyampaikan susunan acara webinar pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dosen pembimbing lapangan UPN Veteran Yogyakarta. Sambutan ketua pelaksana, foto session, pembacaan CV pembicara, penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab, pemberian memento, dan penutup. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kelompok KKN B7541T, Bapak Eko Teguh Paripurno. Kepada Bapak Eko Teguh Paripurno, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk sehat dan diberi kesempatan untuk saling mengajak sehat gitu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Ridho, Bachelor Medical Science dan Master of Science yang malam ini berkenan memberikan komporan ajakan pada adik-adik mahasiswa KKN dan semua yang terlibat di kegiatan ini. Saya berharap ajakan ini bukan hanya mengajak, tapi kayak nanti akan menjadi LMM, MLM ya. Jadi adik-adik, teman-teman yang ikut malam ini akan mengajak lagi, gitu. Sehingga proses vaksinasi diikuti dengan semangat. Kita bisa menyontoh India dan Amerika yang punya cukup semangat ikut, selain juga ada ketersediaan barang. Tapi juga moga-moga tidak kayak di India yang beredar vaksin palsu. Ya, mungkin nanti Dr. Ridho bisa menyampaikan kenapa itu penting, hal baik yang perlu kita lakukan. Adik-adik KKN bukan hanya memahami untuk dirinya, ya, tapi juga menyampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, semoga kita diberi kesempatan untuk bisa mengajak ke banyak orang melakukan kebaikan, salah satunya dengan vaksin. Tanpa berpanjang, ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Dr. Ridho dan apresiasi buat adik-adik yang mengadakan webinar ini. Semoga 64 ya kita bisa menjadi agen campaigner pentingnya vaksinasi COVID-19 di era baru ini. Demikian saja sambutan pengantar saya. Selamat berdiskusi. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Eko. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara webinar malam hari ini, Saudara Yoga Rahmat Dewa. Kepada Saudara Yoga, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara MC. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa bila kita aturkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar pada malam hari ini yang bertopik mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 di era kebiasaan baru. Yang terhormat, Dr. Reida, selaku pemateri pada webinar kali ini. Terima kasih, Dok, atas kehadiran dan kesediaan dokter untuk mengisi materi pada hari ini. Kemudian juga kepada Bapak Eko Teguh Paripurno, selaku dosen pembimbing lapangan KKN Universitas Yogyakarta kelompok B7541T, dan tak lupa pula kepada hadirin yang telah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti webinar. Webinar malam ini akan membahas mengenai pentingnya vaksin COVID-19, di mana saya sangat berharap besar atas terlaksananya webinar ini, kita semua dapat menambah pengetahuan dan informasi yang sebesar-besarnya, serta juga di sini menyadarkan bahwa vaksinasi itu sangat penting pada pandemi seperti saat ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila jika dalam berjalannya acara ini terdapat banyak kekurangan. Mungkin itu saja kata sambutan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Yoga. Selanjutnya adalah foto session. Sesi foto bersama ini akan dipandu oleh Saudari Keja Immanuela. Kepada Saudari Keja, dipersilakan. Baik, untuk operator bisa tolong stop screen sharing dulu. Oke, buat teman-teman hadirin bisa tolong dinyalakan kameranya untuk foto sesi. Teman-teman hadirin bisa tolong menyalakan kameranya ya. Baik, akan saya pandu. Untuk halaman pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Dan halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi untuk MC. Terima kasih Saudari Keja. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yakni webinar edukasi pentingnya vaksinasi COVID-19 di era kebiasaan baru yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Ridho. Sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau. Dr. Muhammad Ridho telah menempuh pendidikan Master of Science in International Public Health pada Liverpool School of Tropical Medicine pada tahun 2015 sampai 2016, Medical Doctor in Clinical and Clinical Training pada Faculty of Medicine International Class Program Universitas Indonesia, dan Bachelor of Medical Science in Advanced Medical Sciences pada Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini, Dr. Ridho merupakan Technical Assistant for Nutrition International and Team Bappenas, dan merupakan General Manager Humanity Medical Services ACT Foundation. Baik, untuk mulai acara ini, kepada Dr. Ridho dipersilahkan. Ya, terima kasih atas perkenalannya Akila ya, dan juga Pak Ede Paripurno, terima kasih juga atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman ini yang sudah mengundang untuk kita sharing-sharing. Jadi nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa sekitar 30 slide mengenai pentingnya vaksinasi. Tapi nanti mungkin informasinya mungkin agak sedikit general karena saya inginnya kita lebih deep atau lebih dalam di sesi diskusi supaya teman-teman misalnya banyak bertanya, kita langsung diskusi saja gitu. Misal ada informasi-informasi yang masih belum terjawab, kita langsung tanya jawab di situ. Ya, saya mohon izin share screen ya. Sudah munculkah?
Sudah, Dok. Sudah ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penyelenggara webinar KKN 75 dari Yogyakarta ya. Saya juga pas awal di-invite, kaget juga ini untuk membahas pentingnya vaksinasi di era kebiasaan baru gitu kan. Memang kita sekarang ini sedang program vaksinasi dan kita sama-sama tahu saat ini sedang meningkat tajam ya, lonjakan gitu. Dan ternyata cakupan vaksinasi Indonesia itu per 4 atau 3 hari lalu saya cek kita baru mencapai 5%. Nah, jadi mudah-mudahan dari hasil malam ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Paripurno bahwa teman-teman semoga bisa menjadi perpanjangan tangan yang bisa mengajak rekan-rekan lainnya untuk mempercepat pencapaian ataupun vaksinasi di negara kita. Ya, nanti saya akan membagi presentasi ini menjadi 5 bagian. Yang pertama itu tantangan kesehatan global, lalu di mana kita sekarang terkait COVID, lalu menjelaskan mengenai vaksin dan cara kerjanya, tujuan vaksinasi, dan yang terakhir strategi komunikasi risiko kesehatan. Oh ya, sebelumnya boleh, saya lupa, ini teman-teman latar belakangnya apa aja ya? Gila, maksud saya dari fakultas apa? Oh, ada yang fakultas teknik, fakultas teknik. Campur ya? Iya. Yang kesehatan nggak ada? Nggak ada, Pak. Ada, Dok. Nggak ada ya? Berarti nanti saya akan coba menggunakan bahasa yang seawam mungkin. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Baik, kita mulai ya. Jadi, tantangan kesehatan itu, kalau teman-teman tahu, di dunia kesehatan itu, kita tantangannya bukan hanya sekedar ada penyakit infeksi, misalnya TBC, atau misalnya flu, demam berdarah, dan sebagainya. Jadi sekarang ini, dengan seiring perkembangannya zaman, tantangan kesehatan itu sudah menjadi global, bukan hanya lagi lokal gitu. Karena apa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor perdagangan, meningkatnya perdagangan di dunia ya. Sekarang kita bisa berdagang dari mana saja kan, bisa dari ujung Afrika sampai ke ujung Amerika tuh bisa mengirimkan barang. Lalu faktor berikutnya adalah perubahan industrialisasi dari yang dulunya kita fokus di pertanian dan sebagainya, sekarang sudah masuk dunia industri di mana banyak manufaktur ataupun pabrik-pabrik di mana orang berkumpul bekerja jadi satu tempat gitu dan menciptakan barang. Lalu faktor berikutnya adalah urbanisasi. Urbanisasi ini prinsipnya adalah perpindahan orang sebetulnya dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jumlah yang banyak ataupun masif gitu kan. Jadi misalnya perpindahan dari desa ke kota, perpindahan dari negara satu ke negara lain gitu kan pasti mengumpulkan banyak orang dan sebagainya. Faktor berikutnya adalah beban penyakit itu sendiri yang meningkat. Mungkin dulunya hanya 1-2 penyakit yang menjadi masalah, sekarang di Indonesia itu beban penyakitnya banyak sekali, bukan hanya kita mungkin dulu mengenal beban penyakit kita TBC ataupun misalnya diare dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali, sehingga perlu adanya kebutuhan untuk aktivitas pelayanan kesehatan yang terorganisir. Ini mohon maaf saya campuran bahasa Indonesia bahasa Inggris ya. Nah, data terakhir menunjukkan bahwa kita ada transformasi jenis penyakit gitu selama 2 dekade ini. Kalau zaman dulu di tahun 1990 mungkin adik-adik ini belum lahir ya. Kebetulan saya juga waktu itu masih belum masuk SD juga. Di awal-awal tahun 90 itu yang tertinggi itu justru penyakit-penyakit pernafasan seperti infeksi paru gitu. Terus diare, pokoknya penyakit-penyakit infeksius lah gitu ya. Nah, sekarang di tahun 2020, ini data sebelum pandemi COVID tentunya, top 5-nya, big 5-nya itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh degeneratif atau misalnya yang disebabkan oleh lifestyle, seperti penyakit jantung,
coronary heart disease, penyakit pembuluh darah. Terus ada juga depresi, penyakit mental. Kalau accident ataupun misalnya kecelakaan itu masih top 5. Cuman kalau misalnya bisa dilihat sini, di antara top 5 ini, 3-nya adalah penyakit-penyakit yang bukan infeksius. Infeksius hanya nomor 5, itu turun ya dari nomor 1 jadi nomor 5. Jadi karena adanya tadi tantangan global tadi, terus ada perubahan perilaku manusianya, ada perubahan faktor lifestyle, sehingga ini ada juga perubahan jumlah penyakit yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, terkait COVID, di mana kita sekarang, gitu ya? Kalau kita bisa kelompokkan, adik-adik, teman-teman, waktu awal-awal COVID ini muncul ya, stage 1 kita sebutnya, itu kan terjadinya di Cina, dan tidak ada satu negara pun yang siap gitu menghadapi penyakit ini gitu. Bahkan Cina sendiri pun sebenarnya dia terkaget-kaget gitu, namun dengan penanganannya sigap sehingga bisa segera tertangani. Sementara negara-negara lain bagaimana, termasuk Indonesia, kita tidak siap saat itu. Banyak yang terkaget-kaget dengan adanya virus baru ini, sehingga muncullah pandemik. Pandemik itu kan infeksi yang ataupun endemi yang terjadi di beberapa negara dan akhirnya mengglobal. Akhirnya semakin meningkat, akhirnya terjadilah krisis gitu ya, ataupun pandemi yang berlapis-lapis. Nah, sekarang kita di stage kelima, yaitu sudah mulai ada titik terang lah gitu, misalnya dengan ada beberapa solusi medis seperti misalnya vaksin, walaupun vaksin bukan solusi 100% ya. Nah, ini saya masih pakai data seminggu lalu, karena kalau pakai data sekarang cukup mencengangkan angka-angkanya. Jadi ini global, walaupun recovery rate-nya cukup tinggi, 91%, tapi rasio kematiannya 2%. Dengan top 5 negara tertinggi COVID adalah Amerika, India, Brasil, Perancis, Turki. Indonesia di mana? Ya, kita sama-sama tahu kita berada di mana. Kalau di Indonesia ini juga masih data seminggu lalu, masih di bawah 1 juta. Di bawah 2 juta. Kalau sekarang kita sudah kayaknya, kalau nggak salah, udah 2,2 juta lah gitu. Dengan angka rasio kematian 2,75, di atas rata-rata dunia gitu ya. Meskipun angka recovery-nya 90%. Kita ada, sebetulnya dengan adanya kematian 1 aja itu sudah alarming. Nah, ini ada sekitar hampir 55.000 kematian. Dan kalau tidak salah, jumlah tenaga kesehatan seperti dokter yang meninggal itu sudah 400, perawat itu 370-an something. Nah, jika kita lihat di tahun 2020 ini data periode Oktober sampai Desember 2020 ya. Ini data dari Satgas. Jika dilihat tingkat kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, ternyata berbanding terbalik dengan kasus positif. Maksudnya adalah ketika kepatuhan protokol itu semakin turun, angkanya naik. Masuk logika ya. Jadi ketika kita semakin lengah, semakin tidak patuh, tentu angka COVID-nya meningkat gitu. Nah, ini beberapa angka-angka seperti ini yang biasanya suka di denial ataupun suka tidak dipercaya oleh orang lah. Faktanya memang seperti ini. Per Desember saja kepatuhan kita hanya 50%. Sepertinya kalau kita lihat dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, saya yakin kepatuhan protokol kesehatan masyarakat itu sudah jauh di bawah 50%, sehingga angka infeksi itu belakangan sangat tinggi sekali. Jadi menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan berpengaruh terhadap semakin banyaknya penambahan kasus positif di masyarakat. Nah, mohon maaf juga nih pakai bahasa Inggris karena saya sebelumnya pernah menyampaikan materi ini ke audiens yang berbahasa Inggris. Jadi setidaknya ini adalah how COVID shape the world, ataupun bagaimana COVID merubah tatanan kehidupan kita gitu. Jadi setidaknya COVID itu membagi kita menjadi 3. Yang pertama adalah adanya pembatasan aktivitas ataupun lockdown.
Dan adanya pembatasan aktivitas ini menyebabkan terganggunya pelayanan-pelayanan esensial. Contohnya adalah pemenuhan logistik dan supply yang menurun 30-40%. Terus transportasi dan juga pariwisata turun 40%. Perdagangan juga mencapai 15-30%. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas, penjualan per tahunnya, tabungan kita semakin habis gitu ya, terjadi pemecatan, ada juga beberapa perusahaan yang ataupun yang restoran yang bangkrut gitu, banyak sekali kita temukan di Jogja sendiri. Setahu saya ada salah satu restoran legend juga yang tutup ya, Diksi kalau nggak salah ya. Terus ada juga pokoknya kemampuan kita membeli itu menurun. Nah, lalu yang paling utama di kesehatan, adanya gangguan pelayanan kesehatan. Semua layanan kesehatan itu terganggu, terutama layanan kesehatan yang sudah berjalan seperti misalnya posyandu, pelayanan darah tinggi, pelayanan diabetes itu semua terganggu karena masyarakat takut untuk masuk atau berkunjung ke puskesmas maupun rumah sakit gitu. Layanan imunisasi itu terganggu semua. Nah, lalu kelompok yang kedua itu adalah orang-orang yang masih bisa beraktivitas namun cemas gitu ataupun khawatir dengan terkena COVID gitu ya. Nah, kelompok-kelompok orang ini yang masih bekerja, yang masih menjalankan prokes itu mungkin kadang-kadang melakukan self isolation ataupun mengisolasi diri ataupun work from home, belajar dari rumah juga. Namun ternyata ini tidak menghindarkan kita ini dari beberapa masalah. Ternyata banyak juga data yang menunjukkan work from home, school from home itu meningkatkan bad habit kita ataupun kebiasaan buruk kita, seperti meningkatkan merokok. Ada juga penggunaan narkoba. Kita sering menemukan ya berita-berita yang menunjukkan bahwa beberapa selebritas gitu ataupun beberapa public figure yang tadinya tidak pernah kita sangka bahwa dia menggunakan narkoba, akhirnya selama pandemi ini masuk rehabilitasi lah misalnya gitu. Terus ini yang mungkin jarang juga muncul adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi angkanya di Indonesia mungkin belum ada yang bisa mengeluarkan, tapi kalau saya pernah baca sekitar ada terjadi peningkatan 30% gitu. Tapi kalau di luar negeri seperti di Eropa maupun di Amerika, domestic violence itu meningkat di atas 50%. Itu gara-gara pandemi COVID. Karena mungkin di rumah aja, bosan, dan lain sebagainya, akhirnya sering berantem gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah memperhatikan, angka perceraian di Indonesia tuh meningkat tajam. Kalau nggak salah di Jawa Barat pernah mengeluarkan data gitu. Nah, lalu kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang memang terkena infeksi karena ada penyebaran yang masif gitu. Kelompok-kelompok ini orang-orang yang masuk ke rumah yang sakit ini akhirnya memaksa sistem kesehatan terpontang-panting lah ibaratnya. Kita kan sempat tahun lalu tuh terjadi shortage of medical supplies, alat-alat kesehatan maupun bahan medis itu berkurang tahun lalu, kebutuhannya sangat berkurang jauh. Terus juga SDM kita banyak yang meninggal, terus juga kelelahan itu juga menjadi masalah, sehingga akhirnya muncullah resesi ganda, yaitu krisis kesehatan dan juga terjadi shock ekonomi gitu. Dari pandemi resesi ganda ini akhirnya masyarakat kita pun terbagi dalam beberapa klaster ya. Cuman yang saya mau tampilkan hanya 2 klaster ini. Ada masyarakat yang justru semakin kemakan hoax sehingga akhirnya menimbulkan stigma, lalu akhirnya dia tidak peduli ataupun tidak waspada sehingga justru semakin meningkatkan angka kejadian COVID-19. Dan juga akhirnya muncul distrust ataupun ketidakpercayaan kepada pemerintah lah maupun kebijakan dan sebagainya. Tapi ada juga sekelompok orang, nggak banyak sih, makanya saya bikin kotaknya kecil, yang justru membuat perubahan ataupun beradaptasi melalui digital revolution. Jadi beberapa perusahaan maupun UMKM
mereka masuk ke era digital dan lain sebagainya. Jadi ini adalah gambaran besar bagaimana COVID merubah kehidupan kita. Oke, ini overview. Kita akan habis ini masuk ke vaksin. Ya, tadi kan sudah tergambarkan ya. Tadi ada beberapa stage COVID itu kan. Sekarang kita masuk stage 5 di mana beberapa pengobatan itu sudah mulai muncul lah gitu. Beberapa mungkin bukan solusi, tapi salah satu solusi yang bisa dihadirkan adalah memang vaksin, walaupun ini bukan, catat ya, ini bukan 100% solusi gitu. Vaksin itu apa sih gitu kan? Vaksin adalah produk biologi olahan dari virusnya sendiri gitu, yang dilemahkan atau diambil bagian tertentunya saja, lalu diolah sedemikian rupa agar aman dan ampuh dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID tanpa harus jatuh sakit gitu. Nah, lalu vaksin ini disuntikan oleh tenaga kesehatan, dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi, dan ini dilindungi oleh undang-undang. Untuk apa sih? Karena ini adalah sebagai upaya pencegahan melalui pembentukan kekebalan seseorang secara aktif terhadap COVID-19. Gitu. Vaksin sendiri secara umum itu sudah pernah terbukti efektif untuk mengurangi tingkat melindungi masyarakat dari penyakit menular gitu kan. Kita bisa bedakan, ini anak pertama yang divaksinasi sebelah kanan, yang sebelah kiri ini belum divaksinasi. Ini kalau nggak salah cacar, ya benar, ya betul. Ini di Leicester, Inggris. Kedua anak laki-laki ini berusia 15 tahun dan pernah terpapar sumber virus cacar yang sama. Ini fotonya foto zaman dulu banget, tahun 1901. Jadi yang kanan sudah divaksin, yang kiri belum divaksin. Jadi tampak sekali perbedaannya gitu. Indonesia sendiri bagaimana? Kita sudah punya pengalaman sukses juga terhadap vaksinasi, bukan vaksinasi COVID ya, vaksin polio. Jadi Indonesia sudah punya banyak pengalaman sukses dalam menjalankan program vaksinasi untuk mencegah penyakit menular. Contohnya adalah polio. Kita pernah tuh tahun berapa nih? Nah, tahun 1950-an angka polio tinggi sekali. Mulai ada vaksin nih, kayaknya kalau nggak salah 56 atau 57 gitu. Terlihat nih perubahannya nih. Akhirnya angka polio turun secara perlahan. Tahun 70 kalau nggak salah kita declare bebas polio. Nah, ini berarti kan butuh sekitar 15-20 tahun ya untuk kita bisa bebas polio dengan bantuan vaksin. Gitu. Oke, nah lalu bagaimana nih cara kerja vaksin COVID-19 di dalam tubuh? Tadi yang diceritakan tadi, virus yang jahat tadi kan dilemahkan, diambil bagiannya gitu. Satu bagian virusnya dilemahkan, lalu disuntikan ke dalam tubuh, gitu. Tugasnya untuk apa? Jadi virus ini masuk ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita sudah menyiapkan tentara gitu. Jadi ibaratnya kayak misalnya negara gitu ya, menyiapkan tentaranya apabila nanti kalau misalnya ada serangan, misalnya kayak gitulah. Jadi jika ke depannya virus menyerang lagi gitu, tubuh kita sudah kenal dan sudah punya pertahanan khusus yang mampu melawan virus gitu. Jadi jika dianalogikan tubuh kita negara, jadi negara itu sudah siap dengan pasukan-pasukan yang mumpuni dalam memerangi musuh yang mau menyerang negara tersebut, misalnya gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya kita tidak punya tentara, lalu kita diserang, tentu akan kalang kabut gitu ya. Seperti misalnya ya banyaklah negara-negara yang diserang, negara kecil diserang oleh negara besar, akhirnya negara tersebut hancur. Contohnya seperti misalnya negara-negara di Timur Tengah, Suriah, Palestina dan sebagainya. Nah, bisa dianalogikan vaksin itu seperti itu. Kita menyiapkan pasukan untuk melawan serangan ke depannya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan melalui pembentukan kekebalan kelompok ataupun yang biasa kita sering dengar herd immunity gitu. Kekebalan kelompok terhadap COVID terbentuk bila 70% masyarakat kita sudah divaksin.
Jadi ini misalnya ini gambar-gambaran aja skenario. Jadi kita kalau epidemiolog itu memiliki beberapa skenario gitu. Skenario pertama, jika tidak ada yang divaksin, jadi penularan COVID tak terkendali gitu kan. Yang merah ini adalah orang sakit, hijau adalah gambar orang vaksin, hitam adalah orang yang tidak divaksin. Jadi kita lihat skenario pertama, orang hitam berada di antara orang yang sakit sehingga akhirnya semuanya tertular. Nah, kalau misalnya di sini ada yang vaksin, ada yang orang yang belum vaksin, dan ada orang yang sakit, sehingga akan sama lah kayak gitu ibaratnya. Ataupun yang orang yang tidak divaksin terlindungi oleh orang yang sudah divaksin. Jadi sehingga orang yang sakit itu tidak menularkan, ataupun orang yang tidak divaksin tidak tertularkan seperti itu, karena terlindungi oleh kekebalan kelompok. Itu maksud dari kekebalan kelompok seperti itu. Ya, jadi tadi tujuan vaksinasi pertama kita membentuk kekebalan kelompok. Ketika kekebalan kelompok itu sudah terbentuk, sehingga itu akan menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID gitu. Nah, mungkin saya juga ingin menyampaikan analogi lagi nih. Analogi dari vaksin itu seperti sabuk pengaman di mobil ataupun di kendaraan gitu. Sekarang analogi seperti itu. Jadi misalnya, apakah dengan kita memakai sabuk pengaman itu artinya tidak akan terjadi kecelakaan? Tentu tidak kan. Tetapi dengan kita memakai sabuk pengaman, jika terjadi kecelakaan itu akan mengurangi resiko yang lebih parah. Misalnya, kalau kecelakaan kita tidak memakai sabuk pengaman, tentu kita bisa keluar dari kaca depan sehingga terpelanting, mungkin kepala kita pecah, badan kita remuk dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya pakai sabuk pengaman, mungkin kita tidak terkeluar dari mobil. Ada ini juga balon yang mobil itu, lupa lagi namanya apa. Ya, ada itu juga, sehingga itu untuk mengurangi resiko kita misalnya geger otak gitu. Mungkin lecet-lecet, retak tulangnya ada, tapi itu mengurangi resiko untuk misalnya cedera leher, atau misalnya kepala kita terbuka dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika kesakitan dan kematian ini menurun, ini juga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, secara nasional gitu. Sehingga akhirnya justru malah akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan kan. Yang mana nih harus duluan? Apakah kesehatan, apakah ekonomi yang harus ditangani? Harusnya sih jalan beriringan, karena ketika kesehatan itu tertangani, justru akan meningkatkan produktivitas di akhirnya, daripada kita setengah-setengah gitu, kayak nggak jelas, sehingga akhirnya kesehatan terseok-seok, ekonomi terseok-seok, nggak ada yang bisa bangkit akhirnya gitu. Jadi vaksin apa yang ideal di Indonesia? Minimal 3 kategori ini, yaitu yang memang terbukti efektif, terus juga aman, dan pastinya harus halal kalau di Indonesia, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif itu memang efikasi idealnya adalah 70%, tapi ada angka minimalnya yaitu 50%. Terus vaksinnya memiliki masa perlindungan yang panjang, minimal 1 tahun lah gitu. Seperti vaksin influenza itu kan memiliki masa perlindungan 1 tahun. Terus memiliki stabilitas penyimpanan, karena kita negaranya kepulauan dan juga jauh-jauh antar pulaunya gitu, sehingga stabilitas penyimpanan ini sangat penting. Bayangkan misalnya vaksinnya hanya bisa bertahan di penyimpanan misalnya minus 20 derajat. Nah, itu bagaimana kita mendistribusikan vaksinnya ke pulau-pulau yang jauh misalnya kayak gitu. Jadi ini sangat penting untuk di negara Indonesia, bahwa stabilitas penyimpanan yang 2-8 derajat Celcius ini yang minimal lah, yang ideal gitu. Dan juga vaksinnya kemasan multidos, maksudnya adalah dalam 1 botol itu bisa dipakai untuk misalnya seperti vaksin Sinovac itu kan dalam 1 botol yang seperti ini misalnya, ini bukan vaksin ya, ini adalah sanitizer, itu ada 10 dosis untuk 10 orang. Nah, itulah yang dimaksud dengan multidos. Terus keamanan, tidak ada efek samping yang berat, dan yang berikutnya adalah halal, yaitu yang memang sudah dapat persetujuan dari BPOM, sudah
screening oleh BPOM dan juga MUI. Nah, lalu tadi mengapa efikasi vaksin berbeda-beda? Jadi ada 3 faktor utama yang menyebabkan efikasi dari ataupun efektivitas vaksin bisa berbeda-beda. Yang pertama, manusianya itu sendiri, genetik kita berbeda-beda kan. Terus juga karakter subjek uji klinis juga berbeda-beda. Sinovac uji klinisnya di negara mana berbeda dengan AstraZeneca yang uji klinisnya di Eropa misalnya gitu, ataupun Pfizer ataupun Moderna yang uji klinisnya di Kanada. Sehingga karakter-karakter orang tersebut kan berbeda, akan menghasilkan efikasi ataupun efektivitas dari si vaksin tersebut nilainya berbeda gitu. Jadi kita tidak bisa mematok, oh Sinovac 53%, atau misalnya kita mematok Pfizer 90%, tapi kan itu di populasi yang seperti apa hasilnya seperti itu. Belum tentu di populasi Indonesia efektivitasnya juga 90%. Nah, terus juga agennya ataupun vaksinnya itu sendiri, jenis vaksinnya, cara pemberiannya, komposisi vaksinnya, terus cara kerja vaksin. Vaksin ada macam-macam ya, ada yang tadi virus yang dilemahkan, ada yang mRNA, macam-macam lah gitu. Terus juga kondisi environment-nya, kondisi penularan di tempat tersebut gitu. Apakah sedang masif-masifnya ataupun sedang terkontrol dan lain sebagainya. Nah, jadi kapan nih kita divaksinasi? Kita sebenarnya sudah masuk tahap yang gelombang 2 ya, tahap yang April 2021 sampai Maret 2022, yaitu seluruh warga diharapkan bisa tervaksinasi gitu. Karena yang gelombang 1 nih yang prioritas itu sudah selesai semua, walaupun yang lansia masih banyak yang belum gitu. Jadi sekarang lagi pengebutan lah dari pemerintah gitu. Terus salah satu pertanyaan tersering, kenapa tenaga kesehatan menjadi prioritas gitu ya? Ini hanya rasionalitas saja gitu. Jadi hilangnya tenaga kesehatan ini dinilai sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan sistem kesehatan dalam negeri ini terancam lumpuh gitu. Padahal untuk melahirkan 1 orang tenaga kesehatan aja itu butuh 4-7 tahun gitu kan. Kalau dokter sendiri 5-6 tahun untuk seseorang menjadi dokter, kalau itu pun lancar gitu. Sama dengan perawat dan juga bidan dan lain sebagainya. Sementara 100.000 pasien COVID sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, makanya didahulukan tenaga kesehatan. Terus pertanyaan kedua, kenapa vaksinasi dilakukan bertahap? Jadi memang tadi tergantung ketersediaan juga gitu kan. Negara kita kan bukan negara yang kaya raya dalam hal memiliki dana finansial yang sudah siap itu untuk misalnya untuk memproduksi vaksin ataupun untuk membeli vaksin. Makanya dilakukan secara bertahap, dan sementara dilakukan secara bertahap itu kita diminta untuk saling menjaga protokol kesehatan gitu. Jadi jangan sampai pelaksanaannya bertahap, protokol kesehatannya longgar, akhirnya kasusnya banyak meledak, banyak yang meninggal seperti yang terjadi saat ini gitu. Apa aja faktor yang menentukan urutan tahapan, yaitu didasarkan pada risiko penularan tadi ya, pada tenaga kesehatan gitu kan yang paling berisiko terkena gitu. Lalu lansia yang memang ada datanya bahwa lansia itu paling berisiko untuk meninggal karena COVID-19. Ini juga apakah hukumnya wajib untuk mendapatkan vaksin? Jawabannya sudah ada di Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID yang tidak mengikuti vaksin sebagai yang dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif. Nah, tapi ini kita mungkin tidak usah terlalu bahas mendalam, jadi malah akan menimbulkan ketakutan. Wah, kalau saya nggak divaksin, saya malah akan kena sanksi gitu. Ini hanya gambaran aja bahwa sudah ada peraturannya seperti itu. Lalu apakah manfaat dari vaksin COVID-19? IDI menjawab, vaksin diperlukan untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga penyebaran penyakit COVID dapat dicegah, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Apakah ada efek samping? Dari hasil penelitian, vaksin Sinovac memperlihatkan bahwa KIPI yang terjadi, sebagian besar adalah KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi, ataupun gejala yang muncul setelah divaksinasi. Untuk vaksin Sinovac sendiri, gejala-gejala yang muncul itu sebagian besar ringan dan singkat.
jarang sekali yang bersifat serius gitu. Belum ada yang terlaporkan gitu ya dari vaksin Sinovac ada yang KIPI-nya sangat serius. Apakah orang dengan riwayat alergi obat boleh dan aman diberi vaksin? Alergi terhadap suatu obat hanya memicu reaksi spesifik terhadap obat tersebut. Jadi misalnya kita kita alergi terhadap paracetamol gitu. Jadi kita hanya alergi terhadap obat tersebut gitu. Tidak alergi terhadap si vaksin. Jadi masih bisa divaksinasi gitu. Seberapa besar resiko seseorang apabila tidak divaksinasi? Mereka yang tidak divaksinasi memiliki resiko 3 kali lebih tinggi terserang COVID-19. Seperti yang terjadi saat ini, terjadi ledakan, itu juga salah satunya karena cakupan vaksinasi kita baru 5%. Terus ada juga banyak pertanyaan kan, apakah ibu menyusui, lalu penderita kanker, penderita hipertensi, itu bisa divaksinasi gitu. Jawabannya sudah bisa gitu ya, cuman memang harus ada beberapa catatan. Nanti ini yang perlu dilakukan screening oleh petugas vaksinasi COVID-19. Misalnya kalau misalnya alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, dan gatal-gatal, itu disarankan dilakukan di rumah sakit yang dimana ada petugas yang akan memantau apabila terjadi reaksi pasca imunisasi. Terus bahkan penderita HIV pun boleh divaksinasi, asalkan dia dalam keadaan terkontrol dan minum obat teratur. Dan juga pasien-pasien yang memiliki penyakit paru seperti asma, itu bisa asal dalam kondisi terkontrol. Penyakit gula juga dalam kondisi terkontrol itu bisa, epilepsi juga. Pokoknya intinya adalah semua masyarakat itu sudah bisa divaksinasi asal dalam keadaan. Pada saat divaksinasi itu kondisinya terkontrol, bukan sedang ada serangan misalnya gitu. Jadi misalnya darah tinggi, jangan pada saat mau dilakukan vaksinasi, tekanan darahnya pas hari itu 180. Nah itu biasanya tertolak itu. Ditunda dulu, diminta untuk dikontrol dulu, baru kembali lagi untuk divaksinasi. Gitu. Nah lalu ada juga banyak pertanyaan, jadi apakah masih perlu 3M apabila sudah divaksin gitu ya? Ini mungkin sudah sering teman-teman lihat juga, kita ada namanya teori kerupuk. Ini sebenarnya berdasarkan teori Swiss cheese model gitu kan. Kalau misalnya keju itu kan ada yang bolong-bolongnya. Nah, kalau cuma satu keju ada virus masuk, tentu akan bolong nembus ya. Tapi kalau misalnya keju itu bertumpuk, dia kan akhirnya saling menutupi sehingga dia tidak tembus sampai dalam. Nah, ini kita adaptasikan menjadi teori kerupuk gitu. Jadi dari kombinasi beberapa upaya pencegahan, akhirnya tidak kena ke manusia gitu. Mungkin dari menjaga jarak virusnya tembus gitu, karena kita susah menjaga jarak ya, karena kita punya budaya guyup, yaitu saling bercengkrama dan lain sebagainya gitu. Habis itu ada yang tidak menggunakan masker gitu, tapi ada yang mencuci tangan, terus dia tidak memegang wajah, terus menjamin sirkulasi udara yang baik. Dan akhirnya dia divaksin, ya, sehingga virusnya tidak tembus, cuma hanya tembus sampai lapisan 2 tadi. Sampai sini dia ternyata terlindungi, sehingga tidak mengenai tubuh manusia tersebut. Ini ilustrasi mengenai kenapa sih kita harus 3M, 5M, apalah sekarang 7M, 8M gitu ya. Karena itu tadi, lapisan-lapisan pencegahan ini jika digabung untuk mencegah sampai ke kita gitu. Nah, tadi sudah kita bahas tentang latar belakang, pentingnya vaksin, dan bagaimana itu vaksin. Nah, ini adalah part terakhir, yaitu saya ingin mereview tentang strategi komunikasi risiko kesehatan gitu, yang dimana nanti teman-teman diharapkan bisa menyampaikan ke teman-teman lainnya gitu. Maksudnya komunikasi risiko itu adalah cara mengelola pesan secara sistematis melalui beragam media yang sesuai dengan aspek sosiodemografisnya dan psikografis dari sasaran perubahan perilaku atau sasaran orang yang mau kita berikan komunikasi risiko gitu.
Namun seringkali pesan kesehatan disampaikan oleh media dengan arti yang berbeda sehingga justru menimbulkan kegelisahan di masyarakat gitu. Ini yang menjadi PR kita bersama gitu ya. Strategi komunikasi di masyarakat itu bisa macam-macam. Setidaknya ada dua media lah, kita ada atau lihat lah gitu. Kita bisa melalui media sosial gitu kan, melalui Instagram apapun gitu, kita bisa edukasi masyarakat, kita bisa mengkomunikasikan apa itu yang benar gitu. Lalu yang kedua, langsung terjun ke masyarakat, langsung beritahu, langsung sampaikan bahwa ini tidak benar, ini adalah hoax dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata dari data yang dimiliki oleh lapor COVID, ternyata masyarakat itu percaya kalau untuk berbicara soal isu kesehatan, masyarakat itu masih percaya sangat tinggi pada dokter ataupun pakar kesehatan. Tadinya saya kaget, kayaknya masyarakat percayanya dengan ini nih, influencer gitu ya. Tapi ternyata dokter masih tertinggi gitu. Baru diikuti oleh tokoh agama, pejabat pemerintah, keluarga, dan influencer. Jadi sepertinya influencer ini kalau bicara soal kesehatan, dia masyarakat mungkin tidak terlalu percaya. Jadi sehingga yang bagus itu sebenarnya adalah dokter yang juga influencer, seperti tadi misalnya Dr. Reisa. Sekarang banyak ya, Dr. Dika, Dr. Ning, Dr. Adam Prabata, itu yang memang memiliki kemampuan menginfluence dengan ilmu yang mereka punya gitu, sehingga masyarakat bisa tergerak dan bisa semakin teredukasi dengan baik gitu. Nah, apabila teman-teman ingin misalnya mencari tahu, oh ini berita hoax apa enggak ya, sekarang Kominfo itu ada layanan khusus yaitu Hoaxbuster. Jadi bisa di search di sana, misalnya kita mau mencari ada isu XYZ gitu, dicari di Kominfo, nanti akan keluar apakah itu hoax atau itu menyesatkan dan sebagainya. Seperti misalnya yang kita terakhir tahu soal suntik vaksin menyebabkan yang bisa menempel koin, bisa nempel di lengan gitu ya. Nah, ini salah satu rekan saya membuat foto atau mungkin bikin foto untuk melawan hoax tersebut seperti ini. Dia bilang uang pecahan 1.000 koin nggak mempan, dia maunya uang pecahan 100.000 baru nempel di lengannya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus melawan hoax itu dengan sesuatu yang karena kadang-kadang hoax itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Seperti koin nempel di lengan itu permainan saya waktu kecil. Saya sering nepok-nepok pundak ataupun nepok-nepok lengan teman saya waktu kecil pakai koin supaya nempel. Nah, kok pas COVID ini diangkat lagi permainan waktu kecil saya seperti itu gitu. Ya ini salah satu cara untuk melawan hoax-hoax yang menggelikan, yaitu dengan cara yang membuat orang tergelitik juga. Waktu saya menerima foto ini saya cukup tertawa gitu karena oh iya juga ya gitu. Mendingan saya nempel pakai uang 100.000 bisa nempel daripada uang 1.000 doang gitu kan. Oke. Terus juga kalau misalnya teman-teman ingin mencari info-info resmi terkait vaksinasi, bisa di sini di https s.id/info vaksin. Banyak sekali. Ada juga nih cek dan buktikan hoax gitu kan. Banyak sekali efek samping vaksin dan lain sebagainya. Ini nanti bisa ditelusuri lah berarti gitu. Ini 3 langkah cek dan buktikan hoax. Kita bisa masuk ke link tadi, klik cek dan buktikan hoax, gitu masukkan keywords yang mau dicari dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya tidak hafal link ini, bisa aja buka Google, yang pasti harus ada keywordsnya adalah cek fakta, tentang apa. Misalnya cek fakta, microchip pada vaksin, nanti akan keluar tuh, itu ada yang bagus gitu. Kalau mau bahasa Inggris pakai fact check gitu, atau misalnya Hoaxbuster, Mythbuster gitu, nanti koma lalu hoaxnya apa nanti akan keluar gitu. Ini juga teman-teman bisa buka lawan COVID dan lain sebagainya untuk mencari informasi-informasi terbaru. Dan akhirnya nih slide terakhir. Jadi kesimpulan adalah pandemi COVID ini belum usai, jumlah kasus itu meningkat, belakangan ini meningkat gitu ya. Komunikasi resiko perlu disampaikan agar jika terjadi kejadian luar biasa, masyarakat tidak panik dan cemas. Karena kalau panik, malah akan memperumit keadaan gitu. Jadi highlight yang bisa saya angkat adalah yang pertama, kita
perlu menciptakan herd immunity. Kalau kata Pak Pandu Riono itu kita ini sekarang masuk pada kelompok herd stupidity, maksudnya adalah kebodohan yang berkelompok gitu. Ayo kita lawan herd stupidity itu dengan herd immunity. Lalu mengenai vaksin, belum tentu memang menjamin 100% kekebalan. Selalu terapkan pencegahan individu dan komunitas. Lalu highlight yang ketiga adalah komunikasi resiko. Gunakan semua media yang tersedia. Mari kita lawan berita hoax yang menyesatkan. Mungkin sekian yang dapat saya tampilkan. Semoga dapat tercerna dengan baik. Saya ucapkan apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rido. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menyalakan mikrofon, atau bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat. Izin bertanya, Bu. Untuk pertanyaan pertama kepada Muhammad Nur. Boleh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Dok, terkait larangan vaksinasi untuk ibu hamil. Gimana? Beberapa hari yang lalu saya sempat baca artikel postingan yang ditulis oleh Dr. Daryl Fernando SPOG terkait ibu hamil yang boleh divaksinasi, dan dengan beberapa catatan sebagai berikut. Vaksin yang digunakan adalah vaksin virus yang tidak aktif atau inaktif, yaitu vaksin Sinovac. Kemudian di Amerika Serikat, vaksin mRNA seperti Pfizer dan Moderna dilaporkan aman dan kehamilan, tapi saat ini belum tersedia di Indonesia. Mengenai vaksin AstraZeneca, sebaiknya dipilih jenis vaksin yang lain terlebih dahulu. Itu seperti apa ya, Dok, tanggapannya terkait statement ibu hamil yang sudah boleh divaksinasi? Terima kasih, Dok. Langsung dijawab aja ya. Iya, Ya. boleh, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Nur Ramadan ya. Jadi betul sekali, kita kan ada banyak jenis vaksin dan tiap-tiap vaksin itu kan tadi yang mengenai efektivitas vaksinnya kan ada host, ada jenis vaksinnya, ada environment-nya. Jadi karena kita ada banyak produk vaksin nih, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada ada Moderna dan lain sebagainya. Itu semua jenis vaksin yang berbeda. Kalau Sinovac itu tadi benar, itu inactivated virus ataupun virus yang dilemahkan. Sedangkan Moderna, Pfizer itu beda sendiri, AstraZeneca juga beda. Nah, yang disampaikan oleh Dr. Daryl itu, kebetulan Dr. Daryl juga rekan saya di waktu S1 dulu. Jadi Dr. Daryl itu menyampaikan bahwa yang aman itu memang untuk ibu hamil adalah vaksin Sinovac, karena memang dia virus itu sendiri, jadi tidak ibaratnya dan Sinovac itu tidak memberikan gejala ikutan yang parah lah begitu. Nah, terkait di Indonesia cocoknya yang mana? Saya sih selalu bilang untuk teman-teman yang ibu hamil ataupun ibu menyusui, pakai yang Sinovac aja. Nah, kebetulan kan memang sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan vaksin Sinovac ini ya, AstraZeneca, karena sudah habis stoknya. Justru Sinovac yang lagi digalangkan. Nah, ini mumpung lagi pakai Sinovac, berbondong-bondong lah gitu untuk divaksin ibaratnya gitu. Karena itu tadi Sinovac itu jauh lebih gejala ikutannya lebih sedikit dibanding yang lain. Gitu sih. Oke, terima kasih, Dok. Oke, baik, terima kasih Muhammad Nur atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua bisa dari Hanifah Maulani. Bisa untuk menyalakan mic-nya. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, selamat malam dokter. Saya Hanifah dari Kesmas UPN Veteran Jakarta. Izin bertanya, Dok. Mengapa orang yang sudah pernah positif dan belum vaksin harus menunggu waktu, kalau tidak salah 3 bulan?
untuk melakukan vaksinasi. Apa yang terjadi jika orang yang pernah positif tersebut divaksin di bawah rentang 3 bulan? Karena ini ya dok ya, saya izin bercerita. Jadi kan saya perhatikan tetangga-tetangga saya itu banyak kan gejalanya hampir mendekati COVID ya dok ya. Namun mereka takut untuk melakukan tes. Jadi kan kadang kita tidak tahu nih kita sudah pernah positif atau belum ya. Maka dari itu apa yang akan terjadi jika orang yang sudah pernah positif tapi melakukan vaksin di bawah rentang waktu kalau tidak salah 3 bulan. Itu dokter. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi siapa namanya? Nggak muncul soalnya. Hanifah. Oh, Hanifah. Ya, terima kasih Hanifah pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi ini memang, jadi pada saat kita menderita satu penyakit gitu ya, bukan hanya COVID ini, yang lain-lainnya juga gitu. Jadi tubuh kita itu secara aktif memproduksi tadi antibodi ataupun memproduksi tentara gitu. Nah, in general, secara umum, tentara yang dihasilkan tadi ataupun antibodi tadi dihasilkan peak-nya tertingginya itu memang dalam 3 bulan pasca dinyatakan sembuh gitu. Jadi maksudnya gini ya, ini apa? Ini penjelasan sederhananya. Jadi misalnya kita gini, kita terkena COVID nih, hari ini sembuh gitu. Nah, dari hari ini ke 3 bulan ke depan itu antibodi kita lagi tinggi-tingginya. Ibaratnya mungkin ada 1 juta antibodi lah gitu ya. Nah, setelah 3 bulan sampai 6 bulan dia ada penurunan secara gradual gitulah. Kenapa vaksin tidak bisa diberikan pada saat masa 3 bulan itu? Karena jujur jawabannya adalah karena nanti percuma gitu. Karena kan yang dimasukin adalah virus yang dilemahkan. Paham ya? Jadi virusnya kan dilemahkan. Sementara tubuh kita lagi strong-strongnya nih antibodinya. Nah, vaksin yang dilemahkan masuk ke tubuh kita, langsung dilawan sama si antibodi itu, jadi akhirnya vaksin tersebut nggak berfungsi gitu. Jadi akhirnya percuma gitu. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Kalau misalnya kenapa dalam 3 bulan pasca dinyatakan sembuh, jangan divaksin, karena nanti vaksinnya diberikan kayak useless, kayak gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Jadi semoga penjelasannya cukup ini nih, sederhana dicerna. Bisa nggak, Hanifah? Iya, cukup jelas dok. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih Hanifah atas pertanyaannya. Kemudian dokter ada pertanyaan dari kolom chat dari Titan. Seperti yang sudah beredar bahwa sekarang COVID-19 sudah bermutasi menjadi berbagai macam varian termasuk varian Delta. Saya ingin bertanya untuk vaksinasi dengan vaksin yang ada sekarang di Indonesia, apakah menggunakan virus lemahkan dari jenis COVID pada awal pandemi atau sudah menggunakan virus yang bermutasi sehingga lebih spesifikasi ya dok? Bila vaksin menggunakan virus yang sebelum bermutasi, adakah pengaruhnya dengan varian virus yang ada sekarang di dunia atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan sejuta umat ini di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Apakah vaksin yang diciptakan sekarang ini mampu melawan ataupun mampu menghadapi yang varian Delta gitu. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kemarin saya tanya ke ahli genome sequencing itu Prof. Herawati. Jadi untuk yang sebenarnya kan COVID ini dari satu keluarga si coronavirus gitu. Dia satu jenis ibaratnya gitu ya, satu keluarga. Cuman dia beranak pinak sampai ke cucu-cucunya. Ibaratnya Delta ini adalah cucunya gitu ya. Nah, sementara vaksin itu dikembangkan dari mungkin misalnya dari si kakeknya gitu. Nah, apakah efektif atau tidak? Beberapa pakar masih mempelajari, tapi pada rata-rata sepakat bahwa vaksin yang sudah ada sekarang ini efektif untuk menghadapi si keluarga corona ini gitu, si keluarga besar coronavirus ini gitu. Perihal apakah dia akan terinfeksi juga, sebenarnya kalau kita sudah divaksin itu masih bisa terinfeksi
oleh COVID jenis apapun. Cuman apabila terinfeksi itu jadi tidak terlalu parah gitu loh. Maksudnya mungkin kalau misalnya kita sebelum vaksin terkena COVID, kita bisa dalam waktu 2 hari langsung sesak nafas gitu. Nah kalau misalnya sudah divaksin, mungkin gejalanya hanya gejala ringan seperti demam tinggi, badan linu-linu gitu. Nah, tapi mungkin dalam waktu 10-20 hari itu recovery-nya lebih cepat dibanding orang-orang yang belum vaksin. Nah, jadi untuk menjawab itu adalah tadi sejauh ini para pakar sepakat bahwa vaksin yang sudah ada ini bisa untuk menghadang si keluarga besar coronavirus termasuk si Delta. Cuman memang masih dikaji lebih jauh lagi gitu karena sekarang ada lagi Delta apa gitu di India seperti itu. Itu semoga dapat menjawab ya. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Ginanjar Mugi. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Terima kasih untuk MC atas waktunya. Dokter, saya ingin bertanya, sebenarnya ini pertanyaan, nggak tahu ya ini pertanyaan simple untuk orang yang istilahnya nggak ada background kesehatan. Jadi ketika kita udah terpapar COVID, apakah kita perlu vaksin? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan ini berkembang ketika dokter bilang bahwa ketika kita sudah terkena COVID, maka kita 3 bulan tidak bisa divaksin karena 3 bulan itu peak production dari antibodi kita dan akan produksi antibodinya menurun setelah 3 bulan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di pertanyaan kedua ini, apakah vaksin itu mempunyai cara kerja yang sama seperti kita terpapar virus? Nah, jika cara kerjanya sama, pasti antibodi kita akan menurun setelah 3 bulan peak production itu. Jadi yang ingin saya tanyakan ya efektivitas si vaksin itu juga setelah 3 bulan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi apa saya ingat yang kedua lagi. Yang pertama tadi apa saya sorry. Yang pertama apakah orang yang sudah terpapar COVID perlu untuk divaksin lagi. Iya. Ya. Jawabannya perlu, tapi itu tadi setelah 3 bulan, tapi dia tidak menjadi prioritas. Maksudnya adalah kalau misalnya di waktu yang bersamaan ada 1 dosis vaksin gitu ya, ada 2 orang yang minta divaksin. Yang pertama adalah misalnya lansia, yang satu adalah lansia juga tapi yang sudah pernah terinfeksi vaksin. Akan diprioritaskan kepada lansia yang belum pernah yang belum pernah terinfeksi COVID. Kalau lansia yang sudah terinfeksi COVID itu akan nanti dulu gitu. Jadi itu kalau misalnya disuruh memilih pada saat waktu yang bersamaan, tentu yang lebih diprioritaskan adalah yang belum pernah terinfeksi COVID. Terus pertanyaan kedua adalah karena ada penjelasan mengenai peak production dari antibody, apakah ini berlaku yang sama untuk vaksin? Nah, tadi kan salah satu kriteria vaksin itu adalah efektivitas gitu. Di dalam efektivitas ada penjelasan bahwa selain efektivitas juga ada lama memberikan perlindungan. Itu kan minimal harus yang bisa memberikan perlindungan 1 tahun. Kenapa? Karena gini. Karena kalau misalnya tadi ya misalnya kita terinfeksi COVID nih, ibaratnya kan tubuh kita nggak siap diinfeksi oleh COVID secara mendadak gitu. Tentu produksi antibodinya juga meningkat secara mendadak gitu. Nah, sementara kalau vaksin ini kan beda. Penyuntikannya 2 kali, terus dia virus yang dilemahkan. Jadi ibaratnya kita dimasukin virus yang dilemahkan, tubuh mengenali secara perlahan diberikan tenggat waktu kalau Sinovac kan 2 minggu sampai 4 minggu ya. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memproduksi antibodi, mengenali si virus. Nah, nanti ada second dose kan yang disuntikan. Nah, itu untuk meningkatkan lagi produksi si pasukan itu. Nah, tadi kalau misalnya untuk menjawab apakah
antibodi yang diciptakan oleh vaksin itu apakah hanya juga untuk 3 bulan? Jawabannya tidak, karena ada 2 kali penyuntikan. Nah, ibaratnya apa sih? Ibaratnya kayak booster ya. Suntik pertama itu tubuh kita mengenali pelan-pelan, karena kan virusnya lemah, jadi menciptakan antibodi juga tidak langsung meningkat gitu. Jadi pelan-pelan, oh ini ada musuh nih, ada musuh, misalnya 10 orang musuh, oke kita keluarkan prajurit 10 juga, ternyata prajuritnya kalah, kita keluarkan lagi 20, keluarkan lagi 50, keluarkan lagi 100 gitu. Nah akhirnya dalam proses berperang itu tubuh kita menang gitu ya, karena ada 100 prajurit lawan 10 musuh. Nah habis itu kan si 100 prajuritnya kan masih hidup nih, diberikan dosis kedua kan, misalnya dosis kedua ini dikirim lagi nih 10 musuh gitu. 100 prajurit ini walaupun masih ada, tapi kan dia ibaratnya kalau misalnya kita main game itu live-nya udah setengah gitu ya. Kalau main game live-nya kan udah tidak hijau, udah ada merahnya setengah. Akhirnya kan berantem, ada yang mati, akhirnya produksi lagi nih tubuh. Tadinya ada 100 antibody, produksi 2 kali lipat jadi 200 kayak gitu, atau jadi 500. Akhirnya kalah lagi si musuh. Nah, antibody ini yang stay di tubuh kita bisa dalam jangka waktu lama, minimal 1 tahun gitu. Itu analoginya, semoga dapat diterima. Terima kasih penjelasannya, dokter. Terima kasih Ginanjar atas pertanyaannya. Kemudian dari saudara Irfan Fadilah ingin bertanya. Ya, malam dok. Dok, jadi mau nanya, kan yang saya tahu untuk yang asimptomatik dan yang mild symptom itu kan isolasinya itu kan 10 hari ditambah 3 hari untuk pemantauan tanpa gejala. Di mana nantinya itu kan si pasien ini setahu saya itu tidak perlu untuk melakukan tes atau swab dikarenakan ada kemungkinan positif, apalagi kalau itu PCR kalau virusnya itu masih ada, sedangkan yang saya tahu virusnya itu udah kayak bangkai gitu dok. Terus pertanyaan saya, gimana caranya untuk meyakinkan diri sendiri dan juga lingkungan kalau kita nih udah capable gitu buat keluar dan virusnya tidak menularkan lagi. Terima kasih. Oh, kalau terinfeksi COVID ya? Iya dok. Oh iya, itulah sebabnya kenapa ketika kita positif COVID, beberapa kantor gitu mewajibkan karyawannya untuk periksa ulang ketika dia sudah sembuh. Itu untuk menyatakan bahwa dia sudah tidak menginfeksi, virusnya tidak bisa menginfeksi orang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman sering mendengar kan di hasil PCR itu ada namanya CT ya, nilai CT. Jadi nilai CT itu sebenarnya nilai CT itu di tiap mesin itu bisa berbeda. Jadi misalnya laboratorium A menggunakan mesin X, laboratorium B menggunakan mesin Z, itu hasil CT-nya bisa berbeda karena dia menggunakan mesin yang berbeda. Cuman konsensus para ahli menyatakan bahwa ketika nilai CT seseorang di atas 30 itu bisa sudah dianggap bahwa virusnya tidak infeksius. CT itu apa? Logika sederhananya begini, CT itu adalah nilai, jadi pada saat proses PCR itu ya, PCR itu ibaratnya ada beberapa siklus gitu. Nah, kalau CT-nya 35 berarti pada saat siklus yang ke-35 akhirnya baru kelihatan nih virusnya gitu. Tapi kalau misalnya CT-nya 15, nah berarti pada saat putaran yang ke-15 virusnya sudah muncul. Kan beda ya, terlihat bedanya ya. Jadi pada saat putaran ke-15 virusnya muncul, berarti kan banyak sekali nih virusnya terhadap ada di tubuh kita. Tapi kalau misalnya dia putaran ke-35 virusnya baru kelihatan, berarti kan sebenarnya virusnya hanya sedikit dan tidak terlalu aktif. Itu penjelasan sederhananya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih Irfan atas pertanyaannya. Kemudian dok, ada pertanyaan dari kolom chat dari Ashifa Nazila, ingin bertanya mengenai terganggunya kesehatan ibu dan anak.
Sesuai pengalaman saya mengikuti posyandu di daerah Jawa Tengah, mengapa Tenankes dilarang membawa dan memberikan obat selama pandemi ini? Jadi hanya dilakukan pemantauan tumbuh kembang saja. Selain itu, vaksinasi untuk bayi sudah banyak yang kosong. Bagaimana hal ini berjalan beriringan antara mencegah COVID-19 dan produksi vaksin untuk bayi ini? Bagaimana kalau ada pelayanan kesehatan Ibu dan Anak tidak boleh bawa obat gitu maksudnya? Kalau dari pertanyaannya, Oh, ada di kolom chat ya? iya ada di kolom chat. Mana sih? Asyifa Nazila mengenai terganggu. Oke. Posyandu daerah Jawa Tengah, mengapa Tenankes dilarang membawa dan memberikan obat secara selama pandemi? Oh. Pemantauan tumbuh kembang, selain itu vaksinasi. Oke. Jadi gini, Asyifa Nazila. Jadi memang mungkin hal ini tidak terinformasikan dengan jelas gitu ya. Jadi semenjak dinyatakan pandemi Maret 2020 sampai tahun ini gitu, banyak sekali pelayanan kesehatan yang terganggu, termasuk posyandu. Nah, di dalam posyandu itu kan biasanya adalah penyuntikan imunisasi, ukur tumbuh kembang balita dan sebagainya. Jadi selama setahun itu imunisasi dan pengukuran tumbuh kembang balita itu tidak berjalan. Nah, sehingga ketika kemarin Asyifa mengikuti posyandu lagi, yang diprioritaskan adalah penimbangan tumbuh kembang, karena mau melihat nih selama setahun tidak terpantau, itu apakah ada perburukan di wilayah tersebut, apakah angka stuntingnya meningkat, apakah angka gizi kurang, gizi buruknya meningkat gitu. Mungkin nakesnya tidak menjelaskan ke arah sana. Jadi maksudnya, oh saya tidak bawa obat hari ini karena memang fokusnya adalah untuk mengukur ulang ini dan untuk melihat pemetaan ulang daerah tersebut stuntingnya meningkat atau tidak gitu. Karena nanti dari situ baru bisa ada program pengobatan. Maksudnya adalah ketika sudah ketahuan nih dari 100 anak ternyata ada 50 anak yang stunting gitu kan. Baru tahap berikutnya Tenankesnya datang dengan pengobatan yang lebih tepat sasaran dibanding di awal Tenankesnya tidak bisa mendefinisikan bahwa anak ini ternyata gizi buruk dan dia sudah memberikan obat asal-asalan, justru akan memperparah kondisi anak tersebut gitu. Terus pertanyaan keduanya, selain itu vaksinasi untuk bayi sudah banyak yang kosong. Bagaimana hal ini berjalan beriringan antara mencegah COVID dan produksi vaksin untuk bayi ini? Ya, sama jawabannya sih. Jadi karena posyandu ini sudah stop selama 1 tahun, jadi bisa dibayangkan ya, mungkin stok-stok imunisasi yang tahun lalu itu bisa jadi ada beberapa yang sudah expired atau ada beberapa yang sudah dipakai di pelayanan lain, misalnya di rumah sakit gitu kan. Nah, sementara fokus negara ataupun fokus pemerintah memang di pengadaan vaksin COVID gitu. Tapi sebenarnya tidak sih, karena beberapa teman saya yang dokter spesialis anak, dia masih mengadakan vaksinasi imunisasi umum untuk balita gitu. Kalau di puskesmas mungkin kosong karena memang puskesmas saat ini sedang dibebankan untuk vaksinasi COVID gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu, jangan marah juga dengan puskesmas. Kita harus pahami juga beban puskesmas itu lagi apa. Jadi memang bebannya itu mungkin belum posyandu. Lebih baik kalau memang punya balita, konsultasikan ke dokter spesialis anaknya dan tanya jenis-jenis imunisasi apa saja yang bisa digunakan untuk mengejar ketertinggalannya. Seperti itu, Asyifa Nazila. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya dan Asyifa Nazila atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari dari Raffi Zarbila dulu, Dok. Dari kolom chat bertanya mengapa banyak pemberitaan di media bahwa orang yang disuntik vaksin jenis AstraZeneca justru mengalami efek lebih parah dibandingkan jenis vaksin lainnya.
Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan apakah kandungan tiap jenis vaksin berbeda? Ya, kalau pertanyaan tadi tentang apakah kandungan tiap jenis vaksin berbeda, iya berbeda. Yang sudah saya sampaikan juga di awal. Jadi Sinovac itu vaksin yang dilemahkan, AstraZeneca itu apa, Moderna itu apa, itu semua berbeda-berbeda gitu. Lalu mengenai mengapa efek AstraZeneca lebih parah dibandingin Sinovac gitu ya. Jujur, selama saya membantu pelaksanaan vaksinasi juga, itu yang menjadi diskusi antar kita tenaga kesehatan gitu, bahwa gejala ataupun efek ikutan pasca imunisasinya AstraZeneca itu lebih banyak dibandingin Sinovac gitu. Penjelasan ilmiahnya tentu ada, itu bisa teman-teman cari lah gitu ya. Tapi kalau penjelasan logikanya, saya di sini menjelaskan logika aja supaya lebih mudah dicerna ya. Kalau Sinovac itu kan study population-nya atau populasi yang untuk ngetes vaksinnya itu kan rata-rata di Asia, itu kan di Turki ataupun di negara-negara yang middle class gitu ya, seperti Brazil kalau nggak salah. Bahkan di Indonesia juga menjadi studi population-nya Sinovac gitu. Sehingga secara biologis vaksin Sinovac itu cocok gitu ya untuk di Indonesia, di Turki, di Brazil dan negara-negara lainnya yang menjadi tempat studinya si Sinovac. Sementara AstraZeneca itu dikembangkan oleh Oxford Inggris. Studi populasinya adalah orang-orang Eropa gitu. Belum ada studi populasinya di orang-orang Asia. Nah, secara logika gitu ya kalau saya menjelaskan, jadi memang AstraZeneca ini lebih cocok untuk populasi Eropa dengan kultur biologisnya seperti itu dibandingin dengan negara Asia gitu. Sepertinya secara biologis tubuh kita tuh tidak cocok lah dengan si vaksin AstraZeneca. Ternyata tubuh kita lebih cocok dengan Sinovac gitu kan. Nah, lucunya ketika awal Sinovac ini muncul, masyarakat tuh tidak mau divaksin Sinovac karena buatan Cina gitu. Maunya buatan Eropa, maunya Pfizer, maunya Johnson & Johnson dan lain sebagainya gitu. Tapi sekalinya AstraZeneca sudah digunakan dan banyak kejadian-kejadian ikutannya, orang-orang takut, wah balik lagi ke Sinovac. Jadi sekarang makanya pemerintah akhirnya menggunakan lagi Sinovac karena memang stok AstraZeneca-nya sudah habis. Itu sih penjelasan simpelnya. Baik dokter, atas jawabannya dan terima kasih Raffi Zarbila atas pertanyaannya. Berhubung dengan terbatasnya waktu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditampung, nanti mungkin bisa ditanyain lagi ya kepada dokter ya dok, melalui personal chat. Siap. Izin dok, satu pertanyaan terakhir. Oh. Saya sih nggak apa-apa. Oh iya deh, oke. Boleh Muhammad Nur. Oke, terima kasih dok. Izin sih teman-teman, mohon maaf. Perkenalkan sebelumnya saya Ramadan dari relawan Satgas Covid Kalimantan Selatan dari Badan POM. Ini dok, yang mau saya tanyakan terkait edukasi masalah KIPI ke masyarakat. Kebanyakan masyarakat stigma masyarakat itu adalah KIPI itu sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat awam bisa memberikan edukasi, khususnya masyarakat yang sudah menerima vaksinasi, bisa mengedukasi masyarakat yang belum divaksin, menyampaikan bahwa vaksin itu aman dan KIPI itu tidak berbahaya seperti yang mereka pikirkan. Karena seperti yang kami alami hari ini di Kalsel, itu ada serbuan vaksinasi 1 juta vaksin, tapi minat masyarakat sangat minim karena mereka berpikir bahwa KIPI itu sangat berbahaya dok.
menurut dokter bagaimana cara kami untuk menjelaskan ke masyarakat yang baik dan agar masyarakat bisa lebih mudah untuk mengerti. Terima kasih dok untuk waktunya. Ya, siap. Ini kita bisa satu sesi mata kuliah lagi nih, nanti itu ada lagi namanya bagaimana menyampaikan komunikasi ke masyarakat. Itu ada lagi satu materi PowerPoint, cuma secara singkatnya seperti ini. Tergantung si isunya apa, tapi gini ya, kalau dalam ilmu psikologis itu kan itu ada namanya teori perubahan perilaku gitu ya. Nah, pemahaman, jadi hoax ini ataupun berita-berita yang salah ini itu sudah mengganggu banget pemahaman kita secara kolektif gitu. Saya kaget sekali ketika kemarin saya mau mengadakan vaksinasi di kantor gitu ya. Terus ada rekan kantor yang nyeletuk, Pak Jokowi aja nggak divaksin waktu itu, jarumnya kan patah gitu. Saya kaget, waduh, itu kan hoax yang sudah lama sekali, yang sudah dijelaskan beribu-ribu orang, kok dia masih nyangkutnya itu. Nah, jadi maksudnya adalah di negara kita ini masyarakatnya sudah terlanjur ada pemahaman kolektif yang awal muncul karena yang sudah direkam sama dia pada saat hoax awal muncul gitu. Jadi ketika kan awal-awal muncul Pak Jokowi disuntik itu karena dia pakai suntikan yang sangat bagus, itu ada penutupnya, dan jadi ketika habis disuntik langsung ditutup, nah itu malah kelihatan sama orang kan kayak patah gitu ya. Itu kan sudah dibahas dan itu hoax. Nah, tapi teman saya ingatnya adalah itu suntikannya palsu. Nah, maksudnya adalah jadi hoax ini memang musuh kita bersama gitu. Caranya adalah kita harus selalu mengingatkan seperti itu. Dan juga terkait KIPI ini. Kalau KIPI ini kita mungkin bisa menjelaskan mudahnya adalah vaksinasi biasa aja, imunisasi anak-anak gitu, imunisasi misalnya campak, imunisasi hepatitis ataupun pokoknya imunisasi umum anak-anak ya, bayi balita, itu kan ada KIPI-nya gitu. Ini kan memasukkan virus yang dilemahkan ke tubuh kita, pasti akan selalu ada KIPI-nya. Cuman makanya harus dimonitor, harus dipantau. Bukan berarti memasukkan vaksin itu kita akan langsung jadi Superman, akan langsung jadi Hulk gitu, enggak gitu. Itu karena kita manusia biasa, tentu dimasukin virus kita pasti akan ada KIPI-nya gitu. Cuman masing-masing orang itu KIPI-nya berbeda. Nah, terus kalau misalnya jadi makanya hoax itu yang dalam harus tergantung hoaxnya apa. Misalnya gini ya. Misalnya ada microchip, kan ada hoax tentang vaksin itu ada microchipnya. Ini juga saya sangat ketawa pas kali ngelihat orang bilang vaksin itu ada microchipnya. Kalau misalnya ada microchip gitu, seharusnya kita pakai logika. Kita itu setiap hari sudah dipantau oleh Google melalui handphone kita gitu loh. Anda kemana saja itu sudah terpantau oleh Google gitu. Kalau misalnya Google itu mau membuka datanya, akan ketahuan nih misalnya Akila dalam seminggu ini ke kota mana aja itu bisa keluar sama si Google. Ngapain pakai vaksin chip gitu. Terus juga vaksin ada chipnya. Yang kedua adalah memangnya kita siapa gitu. Memangnya kita sepenting apa sampai Bill Gates naruh chip ke tubuh kita gitu. Mendingan Bill Gates naruh chip ke Pak Jokowi gitu kan. Mendingan Bill Gates naruh chip ke pemimpin-pemimpin dunia gitu. Lah kita orang kecil, orang kampung, ngapain Bill Gates mau tahu kita kemana gitu kan. Itu soal microchip gitu. Terus misalnya apalagi, makanya saya sebenarnya seru nih kalau misalnya teman-teman mengeluarkan, dok ada hoax ini nih, bagaimana cara ngelawannya. Jadi saya akan kepikiran gitu. Apalagi ya, saya sih nggak masalah kalau misalnya kita mau nambah 10 atau 20 menit untuk membahas soal hoax ini gitu. Terus soal ini deh, misalnya soal vaksin itu digunakan untuk menghancurkan kaum tertentu. Sekarang kita tanya balik gitu. Mohon maaf ya, mungkin ini saya akan agak membawa sedikit agama
Tapi maksudnya bukan soal agama. Jadi misalnya gini, vaksin itu untuk menghancurkan negara Islam, gitu ya. Sekarang saya tanya balik, di Israel itu hampir 100% orangnya divaksin, gitu. Nah itu gimana nggak hancur negara itu kalau misalnya divaksin, dapat vaksin yang untuk merusak manusia, gitu kan? Di Amerika itu sudah 55% warganya divaksin. Itu apa nggak hancur semua orangnya itu gitu. Sementara kita baru 5%, berarti 95% orang kita, kalau misalnya kita sekarang perang dengan Amerika, kita tentu akan menang gitu. Karena kita belum dirusak dengan vaksin. Tapi kan tidak, bukan itu gitu loh. Jadi makanya seru sih kalau kita mau ngebahas hoax, karena hoax ini berkaitan erat dengan tingkat ataupun level edukasi masyarakat kita. Jadi memang kita perlu kita akui ya, masyarakat kita ini walaupun data BPS menyatakan bahwa di atas 95% masyarakat kita ini bisa membaca, itu betul. Tetapi kemampuan literasi beda ya, kemampuan membaca dengan kemampuan literasi itu beda. Kalau kemampuan membaca itu cuma sekedar membaca, tapi kemampuan literasi alias kemampuan memahami kalimat itu kita sangat rendah. Cuman kalau nggak salah 40 apa 45% gitu. Jadi misalnya ada satu kalimat nih, selalu menabung gitu ya. Atau misalnya gini, saya pernah dapat video, misalnya ada seorang bapak gitu yang memberikan saran kepada dua anak yang berbeda gitu ya, bahwa jangan kamu kalau bekerja jangan sampai terkena matahari gitu, karena misalnya matahari menyebabkan kanker kulit misalnya gitu. Dua orang anak ini bisa mengartikan yang berbeda. Anak pertama bisa mengartikan bahwa berarti saya harus ke kantor pakai mobil supaya tidak kena matahari. Sementara mobil kan mahal, harganya mungkin bisa 200 juta. Kalau anak yang satu lagi bisa mengartikan berbeda. Bisa juga dia mengartikan bahwa berarti karena saya naik motor, saya harus ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Nah, itu kan menunjukkan bahwa anak ini pekerja keras. Terus dia bisa berhemat. Akhirnya, ujung-ujungnya yang lebih sukses adalah anak yang naik motor tadi, karena dia tidak menghambur-hamburkan uang, dia bekerja keras, dia waktu bekerjanya optimal. Sementara anak yang salah mengerti tadi, karena dia di awal butuh modal besar, akhirnya uangnya habis. Nah, ini yang saya maksud dengan kemampuan literasi masyarakat kita yang sangat rendah. Kemampuan membacanya tinggi, tapi literasinya rendah. Seperti itu. Seperti itu sih Akila dan tadi Mas Nur ya, Muhammad Nur. Kalau misal mau bahas hoax, boleh. Karena seru sih hoax itu sebenarnya. Bagaimana Muhammad Nur? Oke, cukup puas dengan jawaban. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Nur atas pertanyaannya dan dokter atas jawabannya. Mungkin sekian ya seksi tanya jawabnya dokter karena terbatas waktu juga. Oke, baiklah kita selanjutnya memasuki acara kelima, yaitu pemberian memento oleh Ketua Pelaksana kepada pembicara secara virtual. Kepada Saudara Yoga, dipersilahkan. Terima kasih Akila. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Dr. Rido yang telah menyampaikan materi yang sangat baik dan sangat menarik. Semoga materi yang disampaikan dan penjelasan apa yang diberikan oleh dokter dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi berikut adalah kenang-kenangan dan tanda terima kasih dari kami. Sekiranya dapat diterima. Diterima secara virtual ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali dokter. Kembali Pak MC. Oke, baik. Terima kasih Saudara Yoga. Demikianlah serangkaian acara webinar edukasi pentingnya vaksinasi COVID-19 di era kebiasaan baru pada malam hari ini. Untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ridho selaku pembicara pada acara ini, dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir malam hari ini. Demikian dari saya selaku pemandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima kasih dokter. Pamit ya, selamat istirahat. Iya dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Selamat istirahat. Selamat istirahat juga dok. Terima kasih Kakak Anju Banju. Raso Noel, Diana. Halo Terima Diana. kasih Raso. Sampai jumpa Kasih, kita Sol. Diana ya. Kasih Sol. Oke. Thank you ya. Live dulu ya. Oke, Bye. thank you. Thank you. Oke. Makasih Tukul. Apa tuh? Kezia jangan senyum-senyum. Tidur Kezia. Iya Sol. Udah pada out semua tuh. Hola. Good job guys. Halo. Suara aku masuk kan ya? Halo Yok, Masuk. Udah ya? Ya. Udah. Oke. Kalau recordnya bisa di stop aja. Ya, stop aja. Oh iya aja.